tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan harapannya mengenai pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mana dulunya pada RUASN pasal 131A ada penegasan terkait pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Tapi di Undang-Undang ASN yang baru yang disahkan 3 Oktober 2023 itu dihapuskan, artinya pasal 131A itu dihapuskan, diganti dengan pasal lain yang juga muaranya adalah untuk menuntaskan honorer. Dan pada pasal baru disampaikan tentang pengangkatan bagi yang memenuhi syarat. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, supaya Bapak Ibu honorer juga paham terkait dengan pasal yang mengatur tentang pengangkatan ini, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang terupdate setiap saat selalu muncul di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azhar Anas menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan regulasi turunannya Undang-Undang ASN baru. Salah satu peraturan pemerintah yang ditargetkan selesai 3 bulan ke depan adalah soal P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nantinya, kata Menteri Anas, honorer akan diselesaikan melalui mekanisme P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi persyaratan perundang-undangan bisa diangkat lewat jalur PNS. Ingat Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi persyaratan perundang-undangan bisa diangkat lewat jalur PNS. Dia mencontohkan honorer Satpol PP yang diselesaikan melalui pengangkatan P3K dan PNS. Satpol PP usia 35 tahun ke atas diselesaikan lewat jalur P3K, sedangkan yang di bawah 35 tahun diberikan kesempatan ikut tes CPNS, terang Menteri Anas menjawab jpnr.com. Dia menegaskan dalam penyelesaian honorer ini dilaksanakan sampai Desember 2024 setelah ditunda 28 November 2023 tahun ini. Bagaimana dengan keberadaan pasal 131A yang masih beredar di kalangan honorer? Pasal tersebut tidak ada lagi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Ingat Bapak Ibu ya, tidak ada lagi pasal 131A dalam UU ASN baru. Jadi hal ini juga ditegaskan Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini, nggak ada pasal itu, kan adanya P3K penuh waktu dan paruh waktu, ujarnya. Sementara itu, Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi FHK2TA Nurbaiti mengungkapkan banyak honorer yang sangat yakin akan diangkat PNS sebagaimana usulan DPR RI pada 2016 dan tertuang di dalam pasal 131A. Itu adalah tahun 2016 yang masih dimuat di dalam draft RUASN. Tapi setelah disahkan dalam Undang-Undang ASN yang baru 3 Oktober 2023 tidak ada lagi pasal 131A tersebut. Kemudian pada tahun 2016 yang lalu itu hanya usulan dari DPR RI kalau memungkinkan. Tentunya kalau tidak maka itu tidak boleh dipaksakan. Dan terbukti pada Undang-Undang ASN yang baru 3 Oktober 2023 yang telah disahkan itu tidak ada lagi pasal 131A. Mereka terkecoh dengan Undang-Undang ASN baru, dikira pasal-pasal yang dahulu tertuang dalam Undang-Undang ASN baru. Jadi Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya ini adalah satu pencerahan bagi kita supaya jangan terkecoh dengan pasal-pasal yang ada dulunya dalam RUASN setelah disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Dia memaparkan selama penantian 7 tahun, Undang-Undang ASN baru akhirnya disahkan. Ini peristiwa terbesar buat para honorer karena sudah ditunggu sejak 2016 saat revisi Undang-Undang ASN masuk di Badan Legislatif
atau di Badan Legislatif atau Balik, dan akhirnya pada 2020 masuk ke Komisi 2 DPR RI. Jadi dengan disahkan Undang-Undang ASN baru, lanjut Bunda Nur, sapaan akrabnya, honorer juga harus cerdas. Jangan langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar. Jadi kalau draft lama di 2016 saat pembahasan di Balik memang masih pakai pasal 131A yang menyatakan penyelesaian honorer sampai batas waktu Januari 2014. Ingat ya, itu draft lama saat pembahasannya masih Menpan RB Asman Abnur tuturnya, bukan di masanya Anas. Nah, Undang-Undang ASN baru yang disahkan 3 Oktober 2023 tidak ada pasal 131A. Ini supaya lebih jelas kepada Bapak Ibu honorer. Walaupun pasal tersebut dihapus, ujar Bunda Nur, pemerintah dan DPR RI mengakomodasi tenaga honorer di pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jadi Bapak Ibu tinggalkan untuk membahas pasal 131A. Itu adalah di draft lama dan yang ada di dalam Undang-Undang ASN yaitu pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan jelas pengertian penataan itu adalah melalui tahapan seleksi verifikasi validasinya oleh lembaga berwenang, terangnya. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu, walau melalui tahapan seleksi, tapi kita tidak tahu bagaimana mekanismenya, namun kita harus bersabar untuk menunggu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu tersebut. Tentu itu nanti patokannya yaitu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN. Bunda Nur juga menyoroti informasi bahwa honorer akan diangkat PNS. Dia mengingatkan bahwa mau jadi PNS juga punya aturan, yaitu masih terbenturnya usia yang maksimal 35 tahun. Jadi kalau buat honorer kategori 2 ya, paling bisa P3K. Teman-teman honorer nggak boleh egois, karena itu memang aturannya, ucapnya. Dia menambahkan ada juga yang paling saat ini P3K bisa menjadi PNS dengan Undang-Undang ASN baru. Informasi tersebut menurut Nur menyesatkan karena pengaturannya tidak demikian. Tapi kita tidak tahu bagaimana nantinya kalau sudah terbit peraturan pemerintah terkait dengan penataan honorer tersebut. Seharusnya kata Nur, honorer yang sudah menjadi P3K bersyukur karena statusnya sudah menjadi ASN. Boleh berharap PNS, tetapi lihat juga regulasi dan kebijakannya saat ini. Dia mengajak seluruh honorer dan P3K fokus mengawal peraturan pemerintah. Jangan tergiur dengan janji manis para calo atau oknum nakal yang bisa menjanjikan PNS atau P3K dengan cara membayar, sebab menjadi ASN itu tidak dibayar. Bunda Nur mengaku sedih saat mendengar curhatan honorer soal banyak yang sudah kena tipu dengan membayar puluhan juta demi diangkat jadi ASN. Lebih lanjut dikatakan Undang-Undang ASN melindungi honorer dan meningkatkan status pekerjaan mereka. Setidaknya dari honorer bisa berubah menjadi ASN itu dahulu yang harus dipahami oleh seluruh honorer. Jadi sekali lagi saya hanya mengingatkan teman-teman jangan tergiur janji palsu dan sabar saja mengingat janji Menpan RB Azwar Anas bahwa 3 bulan peraturan pemerintah itu selesai. Itu sejak pengesahan Undang-Undang ASN. Jadi kalau kita berpatokan pada pengesahan Undang-Undang ASN 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu itu, berarti akhir Desember bisa dipastikan tuntas peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penataan tenaga honorer ini. Mengingat batas waktunya hanya 1 tahun 2 bulan terhitung Oktober ini menuju Desember 2024. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, berhati-hati dengan tipu daya orang-orang tidak bertanggung jawab terkait dengan pengangkatan honorer menjadi PNS maupun P3K. Jangan tergiur dengan janji yang disampaikan oleh para calo, supaya Bapak Ibu jangan menjadi korban penipuan dengan harapan dan impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itulah informasi terkini Bapak Ibu. Jangan kecewa kalau pasal 131A sudah dihapus dan tidak ada, dan ingat bahwa ada pasal 67 yang telah tertuang di dalam Undang-Undang ASN 2023 yang menyelamatkan honorer. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.